Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-Qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajahallah. Yang saya hormati, amma ba'du, yang saya hormati adik saya Al-Habib Abu Bakar bin Idrus Al-Habsyi, yang saya cintai kedua putra saya Sayyid Muhammadul Baqir dan Sayyid Abdul Rahman, yang saya hormati Bapak Wali Kota Surabaya Bapak Eri Cahyadi, yang tadi Alhamdulillah bisa hadir bersama kita dan beliau sekarang pindah sholawatan juga di Doli. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Surabaya yang diwakili oleh Bapak Abdul Ghani, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Yang saya hormati para Dirut BUMD Kota Surabaya, yaitu Dirut RPH Surya, Dirut PDAM Surya Sembada, Dirut PD Pasar Surya. Yang saya hormati Kapolsek Mulyorejo dan Ramil 083K1 04 Sukolilo, Camat Mulyorejo, Lurah Mulyorejo, MWNU Kecamatan Mulyorejo beserta segenap banom-banomnya, Ketua Ranting NU sekecamatan Mulyorejo beserta jajarannya, Muslimat Ranting Mulyorejo beserta jajarannya, Fatayat Ranting Mulyorejo beserta jajarannya, para Ketua LPMK sekecamatan Mulyorejo, Ketua LPMK Mulyorejo Bapak Hakyanto beserta jajarannya, selaku sahibul bait, kawan-kawanku tim Hadrah Ahbabul Mustafa, Pak Panitia Pelaksana Mulyorejo bersolawat beserta jajarannya, teman-teman Karang Taruna Kelurahan Mulyorejo, seluruh warga Mulyorejo, hadirin hadirat yang kita semua insya Allah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah, amin. Alhamdulillah tadi Bapak Eri juga tahu bahwasanya ini perdana sholawatan di Mulyorejo. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi Mulyorejo pada khususnya dan kota yang kita cintai Surabaya pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Bisa membentengi akidah kaum muslimin dan muslimat di kota Surabaya. Karena kota Surabaya ini terkenal sebagai kota pahlawan. Kota yang luar biasa, perjuangannya terkenal sampai penjuru dunia. Bagaimana tidak bisa berhasil mengusir Inggris meskipun hanya dengan memakai bambu runcing. Dan di situ ketika Surabaya 45, ayah kami Al-Habib Idrus bin Abu Bakar Al-Habsyi juga berjuang. Ikut berjuang di kota Surabaya, tapi ayah kami setelah itu enggak daftar jadi pahlawan, tidak. Karena beliau berjuang lillahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah datang panggilan jihad, itu namanya panggilan jihad. Selain itu nek ngebom iku jangan dengi jahat gitu. Naudzubillahi min dzalik. Enggak ada ajaran Islam. Jangankan kita melukai sesama muslim, kita melukai non muslim aja tidak diperbolehkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sudah seharusnya menunjukkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Islam ini agama dari langit, agama yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin agama yang datangnya dari Allah itu bisa melukai orang yang lain. Enggak mungkin agama yang datangnya dari Allah itu menjadi agama yang radikal. Enggak mungkin agama yang datangnya dari Allah menjadi agama yang bisa membuat tidak senang orang lain. Akan tetapi coba kita lihat bagaimana Allah mengutus junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai kekasihku Nabi besar Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Rahmat enggak menyakiti, rahmat tidak melukai, rahmat enggak ngebom. Rahmat itu berusaha agar membuat yang sesama agama senang, yang tidak sesama agama juga senang. Coba kita lihat junjungan kita Nabi Muhammad
Ketika beliau dimusuhi di Mekah, dilempari, diperangi, dicaci maki, difitnah macam-macam. Ketika setelah berhasil beliau menguasai Mekah, apakah beliau membalas dendam kepada para musuh-musuhnya? Musuh-musuhnya ada di hadapan beliau. Musuh-musuhnya ada di hadapan beliau. Yang mau membunuh Nabi, yang melukai Nabi, yang mengganggu Nabi, yang meludahi Nabi, yang memerangi Nabi dan lain sebagainya. Ada di hadapan beliau. Tapi beliau tidak pernah menganggap mereka sebagai musuh. Ini yang perlu kita pelajari. Mereka memusuhi Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad sama sekali tidak pernah menganggap mereka sebagai musuh. Kenapa? Tidak bisa Rasulullah memusuhi siapapun. Tidak bisa Rasulullah membenci siapapun. Tidak bisa Rasulullah itu dendam kepada siapapun. Sebab kalau kita melihat bagaimana ketika Allah menciptakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, ketika Allah ingin menciptakan hati Nabi Muhammad, Allah menciptakan hati Nabi Muhammad dari rahmat. Dari rahmat. Mau dipaksa benci enggak bisa. Karena hati beliau rahmat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, rahmatun kulluhu. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya rahmat. Jadi ketika musuh-musuh ada di hadapan beliau, Rasulullah senyum kepada beliau. Kita kadang-kadang ada orang memusuhi kita dan kita punya kesempatan untuk balas dendam. Ya apa? Ya apa kira-kira? Tak mutilasi kon. Koyok martabak. Iya. La ilaha illallah. Nabi Muhammad tanya kepada mereka, "Ma dhannu anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian, kalian itu akan aku apakan, kata Nabi Muhammad SAW. Mereka memusuhi Nabi, tapi mereka tahu betapa mulia, betapa agung, betapa luhur akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Mereka semua mengatakan akhun karim, wabni akhin karim. Engkau adalah saudara kami yang mulia dan engkau adalah putra dari saudara kami yang mulia. Senyum Nabi Muhammad. Subhanallah, enggak ada benci sama sekali. Maka Nabi Muhammad mengatakan idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian semua. Kalian bebas, katanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang sudah tahu akhlaknya Nabi, sudah melihat akhlaknya Nabi, begitu melihat bagaimana Nabi enggak membawa dendam sama sekali, mereka sadar. Akhirnya mereka masuk ke dalam agama Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di Fathu Mekah, ketika Rasulullah berhasil menguasai kota Mekah, mereka semua masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Alhamdulillah. Bahkan ketika Nabi sudah di Madinah, sudah mendirikan pemerintahan Islam di Madinah, enggak ada beliau mengusir orang-orang Yahudi di Madinah. Tetap orang Yahudi bisa hidup di Madinah. Bahkan pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tanya kepada putrinya Sayyidatuna Aisyah setelah Rasulullah meninggal dunia, "Wahai Aisyah, apakah ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang belum aku lakukan?" Inilah para sahabat ingin betul-betul mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wahai Abah, Rasulullah itu kalau punya rezeki Abah, beliau pergi ke ujung jalan. Di ujung jalan itu ada pengemis Yahudi yang buta. Dan Nabi Muhammad menyuapi pengemis Yahudi yang buta tersebut. Subhanallah. Ya Allah, kita kadang-kadang kalau ngelihat orang ngemis, ya meskipun agak mengganggu tertib lalu lintas ya di perempatan dan lain sebagainya. Tapi kalau memang kita mau ngasih, kasih. Kalau nggak mau ngasih, jangan sampai kita ngeritik. Karena mungkin mereka sudah tidak bisa bekerja yang lain, sehingga mereka kerjanya hanya angkat tangan saja ya. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngambil roti, pergi ke ujung jalan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ragu, karena bukan hanya satu pengemisnya, ternyata ada 3. Pengemisnya ternyata ada 3, biasa kalau sukses di Surabaya. Wah, Anda bisa pulang dari Surabaya, pulang kampung naik sepeda motor. Anda kerja apa di Surabaya? Oh gampang, kerjanya di Surabaya hanya angkat tangan saja. Kamu mau ikut sukses seperti saya? Oh iya mau. Nah biasanya gitu, setelah dia mudik, dia pulang bawa saudaranya.
dia pulang bawa sepupunya, sehingga di perempatan lampu merah di Surabaya semakin banyak ini. Subhanallah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bingung. Apa yang dibingungkan oleh beliau? Yang dua ini normal, yang satu buta. Yang membuat beliau bingung, yang buta ini mulutnya tak henti-hentinya mencaci maki Nabi Muhammad, menghina Nabi Muhammad. Loh, ini Yahudi loh, ngemis di Madinah, cari rezeki di kotanya orang Islam, mencaci maki Nabi Muhammad. Coba nenek Surabaya ya apa ini? Ono wong non muslim mencaci maki Nabi Muhammad, tapi dia pak no biar hari re dijahit ah, lambene dijahit ah. Ini loh Sayyidina Abu Bakar, ini loh santrinya Nabi Muhammad. Apakah beliau nggak tahu yang namanya nahi mungkar? Nahi mungkar itu adalah ibadah. Nahi mungkar itu membuat orang dekat kepada Allah. Nahi mungkar itu menghasilkan pahala. Nahi mungkar itu membuat orang menjadi baik. Itu namanya nahi mungkar. Bukan dengan kekerasan yang namanya nahi mungkar. Tidak diperbolehkan di dalam Islam nahi mungkar dengan menciptakan kekerasan. Oleh karena itu sering saya sampaikan, bahkan ketika saya ceramah di luar kota, sebab saya bangga dulu punya wali kota seperti Ibu Risma yang berhasil menutup lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara. 100 tahun loh. Sing lanang-lanang gak iso, sing wedok masya Allah. Ini loh, kalau ingin mempraktekkan tuntunan Nabi Muhammad, ingin mempraktekkan syariat Nabi Muhammad, kalau nahi mungkar dilakukan oleh kalangan pemerintah, tidak akan ada kerusakan. Ada kerusakan di Doli? Ada kaca yang pecah di Doli? Enggak ada. Karena memang Rasulullah mengatakan yang paling bisa nahi mungkar dengan kekuasaannya adalah para penguasa. Kita kalau nggak punya kekuasaan, nahi mungkar yang kedua dengan mulut aja, nggak boleh ngerusak, nggak boleh berbuat sesuatu yang bisa menyebabkan orang menjelekkan agama Islam kita. Iku lo Islam ngawur, iku lo Islam kasar, iku lo Islam radikal. Nggak ada, Islam tuh nggak radikal. Buktinya bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, baik lapisan bawah sampai lapisan yang intelektual. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang namanya nahi mungkar. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini nahi mungkar ketika mau menyuapi pengemis Yahudi yang buta. Mas, nek poso Surabaya nih, mandek dhisik, ojo miso-miso istilahnya, karena dia mencaci maki. Jangan mencaci maki dulu, istirahat. Saya mau nyuapi kamu. Oke. Si pengemis Yahudi buta tadi membuka mulutnya, dipotek roti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, disuapkan ke mulut si pengemis buta, baru digigit sekali langsung dimuntahkan. Ini aslinya bahasa Indonesia, dimuntahkan ini kurang pas. Paling pas bahasa Surabaya, dilepehkan. Ya. Dilepehkan. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tanya, loh kenapa kamu kok lepehkan, muntahkan? Karena yang nonton streaming ini ada Habib Rusli Assegaf dari Kuala Lumpur. Kalau saya bahasa Jawa gak ngerti Habib Rusli nanti ya. Dan juga ada anak-anak angkat saya yang dari Jakarta. Nah, kenapa kamu muntahkan makanan yang saya suapkan kepada kamu? Kamu yang bukan biasanya nyuapi saya. Lu kok tahu? Kamu kan buta. Iya, saya buta. Tapi saya bisa merasakan. Pertama, yang menyuapi saya baunya sangat wangi. Nabi Muhammad itu baunya sangat harum. Ini ada bukti yang nyata di Probolinggo. Tahu Probolinggo, Pak? Gak tahu nak di India sampai ini. Probolinggo itu wali kotanya namanya Habib Hadi bin Muhammad Al-Habsyi, mantunya Habib Najib. Mertuanya orang Surabaya, Habib Najib bin Hasan Al-Haddad di Ampel. Habib Hadi itu membuka museum dan subhanallah ada peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad yang dibawa ke Nusantara oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah. Jadi dia mengeluarkan dana yang banyak, mendatangkan peninggalan Nabi Muhammad dari Turki
Langsung diambil bola oleh Habib Hadi, buat museum di Probolinggo. Sampai sekarang masih ada. Salah satu peninggalan Nabi Muhammad yang di Probolinggo, ada potongan tikar, yang mana tikar tersebut pernah basah dengan keringat Nabi Muhammad SAW. Dipotong dan tikar tersebut dicampur dengan minyak yang tanpa bau. Langsung menjadi harum karena bercampur dengan keringat Nabi Muhammad SAW. Keringatnya Nabi iso dadi minyak wangi. Jadi pernah salah satu istri beliau yang bernama Ummu Salamah, Nabi lagi tidur siang pas musim panas, gerah keluar keringat. Diambil sama Ummu Salamah, dikumpulkan dalam satu botol. Setelah selesai, Nabi memang sengaja membiarkan, setelah selesai baru Nabi bangun membuka mata, tanya, wahai Ummu Salamah, buat apa keringat saya? Saya pakai sebagai minyak wangi ya Rasulullah. Keringatnya Nabi jadi minyak wangi. Dan saya akan usapkan kepada anak-anak kecil supaya mendapatkan barokah beliau ya Rasulullah. Mendapatkan barokahmu ya Rasulullah. Coba Pak, arek-arek cilik iki Pak, kayak ono keringetnya sampean Pak. Nek gak sawan Pak. La ilaha illallah. Jangan disamakan Nabi dengan kita. Manusia istimewa. Manusia yang paling dicintai oleh Allah. Tadi sama-sama kita dengarkan qasidah Qamarun. Wala dhillullahu bal kana nura. Suaraku kadang-kadang enak nih qasidah ya. Tapi para munsyidin ngomong, Habib antum jangan qasidah Habib, nanti kami ndak payu Habib. Oh ya wis, aku tak ceramah wae wis. Jadi Nabi itu nggak ada bayangannya. Kalau kita kan pasti ada bayangannya, betul. Mau siang mau malam ada lampu pasti ada bayangannya. Nabi nggak ada bayangannya. Kenapa? Nabi itu cahaya. Cahaya itu nggak memiliki bayangan. Coba kita lihat cahayanya. Ada nggak bayangannya cahaya? Nggak ada. Itulah Nabi Muhammad SAW. Bukan manusia biasa, manusia yang spesial. Keringatnya saja bisa jadi minyak wangi. Keringat kulo sampean, gara-gara keringat kulo sampean banyak pabrik sabun. Ojo pede po. Nabi yang meskipun nggak mandi tetap harum, masih suka pakai minyak wangi. Jadi kadang-kadang sholat Jumat mari toko kerja langsung, ya Allah sebelah ini gak enak, apa pindah gak enak. Tetep nak kini iso semaput, kok gak keroso iku lho ambek awake dhewe. La ilaha illallah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyuapiku orangnya baunya sangat harum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sebelum dia menyuapiku, dia tahu gigiku ini sudah gak kuat, makanan dilembutkan terlebih dahulu baru disuapkan kepada aku. Senangis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya Allah. Kita Pak, Bu, ada orang kita tolong kemudian mencaci maki kita, ya apa? Warai wong Surabaya iki ditolong mentung. Kurang ajar kon tak tuano ndak selamat kon. La ilaha illallah. Ini Nabi dicaci maki tiap hari, ada rezeki dikasih sama Nabi. Tetap dicaci maki enggak berubah, dikasih rezeki sama Nabi sampai Nabi meninggal dunia. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tanya, tahukah kau siapa yang biasa menyuapi engkau? Enggak tahu. Yang kau caci maki tiap hari, yang kau hina tiap hari. Nangis pengemis Yahudi. Ini namanya nahi mungkar. Mengenalkan orang kepada Nabi, titik dikaprai wong iki, betul? Kurang ajar kon kok menghina Nabi. Prak, wah, tambah dihina Nabi Muhammad SAW. Nangis pengemis Yahudi tadi. Coba tunjukkan aku kepada makam beliau. Dituntun ke makam Rasulullah. Kemudian pengemis Yahudi tadi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Ini namanya nahi mungkar. Bisa menyebabkan orang non muslim masuk ke dalam agama Islam. Ya Allah, minta. Kalau engkau terima syahadatku ya Allah, kalau engkau terima Islamku ya Allah, cabut nyawaku sekarang ya Allah, aku rindu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi. Inilah pada waktu itu berapa tahun yang lalu ada seorang di Denmark yang menghina Nabi Muhammad lewat karikatur. Betul. Kita nggak terima, saya juga nggak terima. Siapa yang mau menerima, bisa menerima nabinya dihina? Allah aja nggak nerima, betul. Ketika Abu Lahab
menghina Nabi Muhammad langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu haknya Allah. Tapi kita bagaimana caranya membela Nabi Muhammad? Bukan membela dengan sikap yang keras, marah, mencaci maki dan lain sebagainya. Apa bedanya dengan mereka? Kita harus menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad mengajari kita. Setahun setelah penghinaan tersebut, yang membuat karikatur itu adalah seorang wanita. Termasuk salah satu murid daripada guru kami, yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Beliau datang ke Denmark setahun setelah penghinaan tersebut. Setelah beliau selesai keliling dakwah, ketika akan pulang di bandara ketemu dengan yang menghina Nabi Muhammad SAW lewat karikatur tadi. Maka sang wanita tadi ngelihat Habib Ali Jufri itu senyum terus, sama santrinya senyum, luar biasa. Memang Habib Ali Jufri senyum terus ya. Bukan sing sebelah itu sing suka ngamuk-ngamuk, bid'ah. Ora ini ditekuk koyok kakek utang ya wong. La ilaha illallah. Ketemu wong sesama Islam gak sewenengi luar biasa. Apa kon iki? Agama apa kon iki? La ilaha illallah. Santuy ya, bos, santuy ya. Agama Islam itu agama yang mengajarkan kita berseri-seri kepada semua hamba Allah, kepada semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat Habib Ali Jufri selalu senyum, maka wanita ini ingin ngomong sama Habib Ali Jufri. Boleh nggak saya ngobrol sama Syekh itu? Karena non muslim ya, nggak ngomong Habib, Syekh. Coba kami izin dulu, izin kawan-kawan kami kepada Habib Ali, dan Habib Ali mengatakan silahkan. Si perempuan ini ketika diizinkan ngomong, dia bilang karena dia merasa di Denmark, di negaranya, saya ini loh yang menghina nabimu lewat karikatur tahun lalu. Semua umat Islam sedunia marah sama saya. Bagaimana pendapatmu? Habib Ali Jufri senyum. Bu, Anda menghina Nabi saya karena Anda tidak mengenal siapa Nabi saya. Kalau Anda mengenal siapa Nabi saya seperti saya, niscaya Anda akan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya nahi mungkar. Dia nggak kenal siapa Nabi dan dia didoktrin bahwasanya Nabi Muhammad itu begini. Jangankan di zaman sekarang, di zamannya Nabi saja sudah ada doktrin seperti itu tentang Nabi Muhammad bagi orang yang tidak mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pernah suatu saat di Mekah, Rasulullah melihat ada ibu-ibu bawa barang belanjaan yang banyak. Biasa, kalau perempuan dikasih duit banyak habis buat belanja. Nggih. Sehingga ada satu suami yang cerdas. Ketika dia masuk mall di Surabaya, istrinya digandeng terus. Sampai satpam ini bingung, mungkin satpam ini ada permasalahan rumah tangga. Cek mesra nih rek, bapak iki rek ambek bojone rek. Diikuti terus sampai 2 jam, digandeng nggak pernah dilepas. Sampai di Pujasera di atas sendiri yang di apa? CMP apa? TP. Nah, titik promosi loh rek ya titik ya. Sampai di atas satpamnya karena ngelihat istrinya sang bapak ini beli makanan, didatangi, Pak, Masya Allah Pak, sampean saya lihat dari tadi Pak, cek mesra nih, digandeng terus bojone sampean. Iya nek diculno entek dompetku iki katanya. Masuk nak tuku, sembarang dituku ambek bojoku iki, makane tak gandeng terus gak tak culno iki. Oh, ono kamsute ternyata nggih. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ngelihat ibu-ibu yang tua bawa barang belanjaan, ini Nabi ngajarkan kita peduli. Maka Nabi mendekati perempuan tua tersebut, Bu, mau nggak saya bantu ngangkat Bu? Ngelihat yang nawarkan bantuan wonging ganteng luar biasa. Oh iya, monggo. Dibawa. Ternyata rumahnya ibu itu di kaki bukit, jadi agak naik. Maka tambah kesian Nabi Muhammad, ya Allah kesian ibu ini kalau ngangkat barang bawaan sebanyak dan seberat ini sendirian. Sampai di rumahnya sang ibu tanya, pemuda, berapa ongkosnya? Karena nggak ada yang gratis ya. Zaman sekarang jangankan manusia, jin saja kalau dimintai bantuan dia bilang apa? Wani piro. Jin aja nggak gratis, apalagi manusia. Bu, saya bantu Anda ini nggak minta imbalan Bu. Oke, kalau Anda nggak mau imbalan harta, saya nasihati. Mau nggak Anda? Ini Nabi Muhammad loh dinasihati. Ya Allah, kalau kita gimana Pak? Loh, aku ki Ustad, sampai nasihati. Hello,
Aku ki pemberi mau idhatul hasanah. Apa sampai nasihati? Waras sampean iki. La ilaha illallah, ya Allah. Siapapun kita perlu nasihat. Siapapun kita. Kalau ada orang menasihati kita, berarti itu orang cinta kepada kita. Orang itu peduli kepada kita. Orang itu menginginkan kita menjadi orang yang baik. Tapi katanya Imam Syafi'i, kalau mau nasihati aku, jangan nasihati di depan orang banyak. Sebab kalau menasihati di depan orang banyak, kita yang menasihati itu merasa lebih baik daripada yang dinasihati. Malah kita yang menasihati akan timbul perasaan sombong nantinya. Kalau mau menasihati face to face, ya, secara pribadi, secara privasi. Kalau bisa di WA aja sudah di WA. Sampai jangan begitu dan lain sebagainya. Supaya yang tahu hanya dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke Ibu, silahkan Ibu. Inilah doktrin yang ada di zamannya Nabi. Pemuda, di Mekah ini ada seorang pemuda seperti kamu, namanya Muhammad bin Abdullah. Padahal di depannya ini. Dia tuh penipu, dia tuh pembohong, pemecah belah umat, sudah dicaci maki macam-macam Nabi besar Muhammad SAW. Saya nggak mau Anda sebagai seorang yang baik bisa terpengaruh oleh mereka. Nabi Muhammad senyum. Berarti ibu ini non muslimah, betul? Bukan wanita yang muslimah, karena nggak mengenal Nabi Muhammad, bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya apa kita? Wis ditolong mentung. Bu, kalau niku ditolong nggak terima kasih, sambil ngomel-ngomel. Tak tua, no cepat mati sampai. La ilaha illallah. Sudah selesai cacian panjang lebar, bukan nasihat. Nabi Muhammad bilang sudah Bu, sudah. Terima kasih atas nasihat ibu yang sangat berharga. Nabi Muhammad akan pulang, dipanggil sama ibu tadi. Pemuda, maaf saya lupa nanya siapa namamu. Saya Muhammad bin Abdullah. Kaget sang ibu tadi. Loh! Supaya kalau saya ngantuk. Loh, kamu yang dibilang membohong, saya ibu. Kamu yang dibilang menipu, saya ibu. Kamu yang dibilang memecah belah umat, saya ibu. Waduh, wis salah iki wis. Salah iki wis. Mereka salah. Aku masuk ke dalam agamamu. Nggak kenal Nabi Muhammad. Orang nggak mengenal Nabi Muhammad jangan dimarahi. Tapi kenalkan kepada mereka Nabi Muhammad SAW. Ketika karikatur yang di Denmark itu tersebar, guru kami Al-Habib Umar di Tarim, Hadramut, mendengar kabar itu nangis. Ditanya, Habib kenapa Habib? Dia membuat karikatur, dia menghina Nabi saya karena kesalahan saya. Gak nyalahkan orang yang buat karikatur, gak nyalahkan orang yang menghina Nabi. Kenapa? Saya tidak mengenalkan Nabi saya kepada mereka. Saya gak datang kepada mereka. Saya tidak menceritakan tentang Nabi saya kepada mereka. Nangis guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Al. Ini namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka mari kita di akhir zaman ini, hadirin hadirat, banyak sekali hal-hal yang meracuni pikiran umat Islam. Banyak hal yang mengotori Islam dan umat Islam. Mari kita mulai dari diri kita pribadi masing-masing. Kita mulai lebih mengenal siapa junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Gak usah berat-berat, gak usah bagaimana Nabi Muhammad bangun tidur. Kita kalau bangun tidur seperti bangun tidurnya Nabi Muhammad SAW. Dan subhanallah, baru-baru diketahui oleh para ilmuwan, bangun tidur yang terbaik, bangun tidur dengan berbaring di sisi kanan. Karena kita tidur nggak tahu, kita memang tidur pertama mungkin berbaring di sisi kanan. Kemudian kita ketika tidur, wes jungkir balik, wes kasur gede gak cukup, wes ya. Kadang-kadang tangi-tangi jengking ini. Maka para ilmuwan mengatakan kalau mau bangun berbaring dulu dengan sisi kanan, sekitar semenit 2 menit, subhanallah. Karena akan lebih sehat. Anggota tubuh ini akan lebih sehat yang bagian dalam. Kemudian bangunnya dengan sisi kanan, jangan berubah. Itu lebih bagus bagi tulang belakang kita. Lebih sehat bagi tulang belakang. Subhanallah, itu dilakukan oleh junjungan kita bersama Nabi Muhammad SAW.
Kita kalau mau bangun tidur, oh ya apa Rasulullah bangun tidur? Oh seperti ini berbanding dengan sisi kanan. Oh bangun tidur baca doa Nabi Muhammad. Apa doa nih? Bangun tidur, Allahumma barik lana. Yuk kita ngiturun delok pecel lagi berarti. Alhamdulillahilladzi. Lali. Ya Allahumma barik lana. Apal ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Inilah Nabi ngajarkan kita bangun tidur langsung ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah kematian kecil kita. Tidur itu mautus shaghir, tidur itu kematian kecil. Kalau kita dibangunkan lagi oleh Allah, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lakukan apa yang kita ketahui tentang perilaku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika orang non muslim, coba kita lihat ketika Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri ini jalan di Inggris. Jalan di Inggris sampai dalan ndak endi? Mulyorejo. Nggih. Habib Ali Jufri jalan biasa di Inggris. Ada orang non muslim ngelihat jalannya Habib Ali Jufri mengatakan ini jalannya orang yang benar. Masuk Islam hanya melihat jalannya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri. Juga di Afrika ada seorang yang ngejar-ngejar Habib Umar di bandara. Sampai-sampai kawan-kawan kami di Afrika itu takut orang ini mau berbuat buruk kepada guru kami Habib Umar. Ditahan. Ada apa Pak? Enggak, saya ingin masuk ke dalam agamanya orang itu. Ditunjuk Habib Umar. Loh kenapa Pak? Wajahnya itu menunjukkan bahwasanya beliau ini orang benar. Saya mau ngikuti orang itu. Subhanallah. Sampai kalau kita mempraktekkan perilaku Nabi Muhammad, orang itu bisa ngelihat di wajah kita. Sebagaimana disampaikan oleh para ulama dalam qasidahnya, idza ru'u dzukirallah. Para ulama itu kalau dilihat wajahnya langsung mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari hadirin hadirat, kita jangan menyalahkan non muslim karena memang mereka tidak mengenal siapa Nabi Muhammad. Mari kita kenalkan Nabi Muhammad kepada mereka. Lewat perilaku kita, lewat akhlak yang baik. Rasulullah jangankan kepada muslim, kepada non muslim aja nggak pernah cemberut Nabi Muhammad. Kita kadang-kadang ketemu sesama muslim masih delok-delokan, iki alirane opo yo? Gak ngucapno salam. Nunggu, sik tak anteni dhek ngucapno salam dhisik. Baru aku ngucapno salam. Ketemu yang kita tahu orang itu Islam, kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah yang pertama kali memulai salam kalau ketemu para sahabatnya. Padahal beliau adalah manusia yang paling mulia. Sampai-sampai pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib melihat Nabi Muhammad dari kejauhan. Itu Nabi Muhammad. Karena wajahnya itu memancarkan sinar. Yang mana sinar ini terlihat dari jauh. Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Ali sudah siap-siap ketika dekat memulai salam. Belum mengucapkan salam sudah didahului oleh Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Ali. Ya Allah, kedahuluan lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kita tadi sama-sama mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun kita tadi nggak ngeroso ya. Makanya hadrah disuruh matikan supaya sama-sama mengucapkan salam tadi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi. Ya Nabi Allah. Nanti kita mahul qiyam akan mengucapkan salam. Ya Nabi salam alaika. Itu orangnya ada di hadapan kita meskipun kita nggak ngelihat. Jangankan di hadapan kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan roh Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad bisa menjawab salam kita. Salam kita ini dijawab sama Nabi Muhammad. Kalau kita mengucapkan salam sendiri, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka Nabi Muhammad akan menjawab salam saya. Waalaikumsalam ya Ubaidillah. Dan ini jawaban salam dari Nabi Muhammad kan doa. Dan untukmu juga keselamatan wahai Ubaidillah.
Kita kalau ada orang yang soleh kepingin doanya, betul. Doakan saya supaya saya bisa mendapatkan hidayah. Kita harus minta banyak-banyak hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang mengucapkan doa adalah manusia yang termulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti mahal qiyam kita mengucapkan salam itu suaranya dikeraskan, suaranya dikeluarkan karena salam kita dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu cerita Nabi Muhammad, ini sering saya ceritakan. Nabi Muhammad punya duit, dapat duit 4 dirham. Nabi Muhammad ke pasar. Jadi Nabi Muhammad juga masuk pasar, betul. Tujuannya mau beli kain supaya bisa nambah baju, karena bajunya Nabi Muhammad tuh hanya 2. Bajunya Nabi Muhammad hanya 2. Saya pernah ceramah, dua baju, memang hanya 2 bajunya, satu dipakai, satunya dicuci. Saya pernah ceramah di Pogot, ibu-ibu bilang, saya juga baju saya cuma 2 beb, nggak ngomong-ngomong. Oh ya bu, Masya Allah, baju anda cuma 2 lemari katanya. Lah totolan sampean bu, 2 kelambi, 2 lemari. Maka Nabi Muhammad ke pasar, di tengah jalan ketemu ada anak perempuan nangis, anak kecil perempuan, mungkin sekitar umur 8 tahun, 9 tahun. Ini Nabi Muhammad ngajarkan kita peduli. Nah, kenapa nangis nak? Kalau kita kadang-kadang lihat anak nangis, anak sopo ku nangis itu? Endi bapak emboke iki? Anake nangis nak dalan. Mana kepedulian kita terhadap sesama hamba Allah? Nabi Muhammad enggak tanya agamanya anak ini. Nak, agamamu apa nak? Enggak, langsung ditanya, nak kenapa nangis nak? Dilihat Nabi Muhammad yang tanya. Wah, kesempatan ini. Ya Rasulullah, saya adalah budak dari sahabatmu. Saya disuruh beli minyak. Minyak ini tumpah, makanya saya nangis. Tuan saya pasti akan memarahi saya. Wes ojo nangis wes. Berapa sih harga minyak ini? 2 dirham ya Rasulullah. Oh ya sudah, ini 2 dirham. Beli minyak ya, jangan nangis nak ya. Oh terima kasih ya Rasulullah. Ke pasar beli minyak. Rasulullah juga jalan ke pasar. Sebelum masuk pasar, di pintu masuk pasar ada seorang pengemis. Ngelihat yang masuk ke pasar Nabi Muhammad langsung, ya Rasulullah, saya 1 hari ini nggak makan ya Rasulullah. Kalau kita ya apa? Saya 1 hari ini nggak makan. Ah bocok sampean iki. Iku ana sego nak. Ya. Saya pernah waktu itu pertama kali ke pondok pesantren Mambaus Shalihin. Saya pulang dari Yaman tahun 2002. Saya bawa oleh-oleh. Memang titipan untuk Kiai Masbuhin. Pas puasa saya datang ke pondok pesantren Mambaus Shalihin. Belum tahu saya. Kemudian saya mampir ke warung. Tiba-tiba ada satu orang keluar dari warung. Apa? Maaf Pak, saya mau tanya Pak, mana pesantren Mambaus? Oh sampai lurus saja, nanti ada masjid, sebelahnya masjid itu masuk, itu pondok pesantren Mambaus. Oh yang geng-geng. Sampean poso Pak? Enggak poso, padahal orang segone nak gini. Oh geng Pak, alhamdulillah, semoga puasa sampean diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ojo disalahno. Oh sampean ono segone kok ojo, didongakno ae supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya belum makan 1 hari ini ya Rasulullah. Dikasih 2 dirham tadi. Sudah, ini buat beli makan ya. Sudah, bismillah. Pulang Nabi Muhammad gak jadi. Duitnya habis 4 dirham. Anak perempuan tadi yang nangis lagi. Loh, Dok, kok nangis malin, Dok? Kan sudah ada nih minyaknya. Iya betul ya Rasulullah, minyak sudah ada. Tapi saya kan budak, saya gak punya duit. Kalau saya cerita sama tuan saya minyak tumpah, ternyata minyaknya ada. Tuan saya akan memarahi saya. Kamu nih alasan saja. Kepingin keluar lama dari rumah supaya nggak disuruh-suruh dan lain sebagainya. Oke. Supaya Tuhan kamu nggak marah sama kamu, saya yang akan menjelaskan kronologisnya kepada Tuhan kamu. Ya Allah, cek pedulinya Nabi Muhammad SAW. Kita kan kadang-kadang urusanmu bah, elu, gue, emang gue pikiran, emang gue pikirin. Ojo melok kuis. Kita wong Surabaya, santun nggih. Kita bantu sebisanya siapapun makhluk, siapapun hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat tadi ngelihat Rasulullah jalan bersama budaknya, maka dia yakin, oh ini Nabi akan ke rumah saya karena dia jalan sama budak saya. Ditutup pintu rumahnya, ditutup jendela rumahnya. Karena sahabat tuh tahu
sifatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ngetok itu dengan ujung jari. Tok tok tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tadi jawab amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan, dipelankan suaranya. Sampai yang kedua kali, sampai yang ketiga kali baru sahabat tadi mengatakan amin. Buka pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah senyum. Kalau kita kan kupingmu budek pengen telu salam sing ketelu dibuka. Ini Nabi enggak. Wahai sahabat, saya tadi mengucapkan salam sampai 3 kali. Kenapa engkau baru jawab yang ketiga? Ya Rasulullah, salam darimu adalah doa ya Rasulullah. Maka saya enggak mau ya Rasulullah doa hanya sekali. Kalau saya jawab dari pertama doanya kan hanya sekali. Tapi karena kami para sahabat tahu engkau ini biasa menunggu sampai 3, maka saya nunggu sampai 3. Lebih banyak doa darimu ya Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Wahai sahabat, dijelaskan. Ya Rasulullah, anak perempuan ini, budak perempuan ini yang menyebabkan engkau masuk ke rumahku ya Rasulullah, aku bebaskan dia dari perbudakan ya Rasulullah. Ini kita lihat bagaimana junjungan kita Nabi Muhammad selalu menyenangkan orang, menggembirakan orang, menolong orang. Padahal beliau sendiri kadang-kadang sehari 2 hari nggak makan. Beliau ngasih duit kepada pengemis itu, mungkin hari itu beliau baru makan sekali saja. Belum tentu makan malam. Kalau beliau makan siang, itu terkadang beliau nggak makan malam. Kalau beliau makan malam berarti siangnya beliau nggak makan. Makan 1 kali hanya satu hari hanya 1 kali. Kalau kita Masya Allah 1 hari yang fardu ain 3 kali. Belum yang fardu kifayah. Wong Surabaya mangan Pak Sorong mangkok durung mangan. Maulah Pak Sorong mangkok. Jajan niku. Mangan niku sak. Ya. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah nggak pernah nyimpen makanan di rumah. Kalau kita Masya Allah freezer sampai berapa di rumah freezer ini? Kadang-kadang kita ya korban Idul Adha tahun ini itu kepala kambingnya masih ada sampai tahun depan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggak pernah nyimpen makanan untuk besok Nabi Muhammad. Makanya kadang-kadang habis subuh, Rasulullah itu subuh di masjid, habis subuh wirid sampai isyraq. Sampai terbitnya matahari beliau salat isyraq, terkadang sampai duha beliau salat duha. Kemudian beliau pulang ke rumahnya tanya sama istrinya, istriku hari ini ada makanan apa enggak? Istrinya menjawab enggak ada ya Rasulullah, kalau enggak ada makanan saya puasa. Subhanallah. Sang istri juga enggak ngomel, sampai enggak ninggali duit belonjo, takut panganan. Ya apa Bu nek sampean Bu? Tak gak ninggal duit belanja takut panganan. Mangano dhewe nak njaba kono lho, wah repot, Bu. Angel wis. Nggih. Makanya malamnya sudah minta, Bu. Mas, duit belanja gawe meneh, Mas. Ojo lali, Mas. Oh iya. 50 cukup? Cukup. Sak ulan 50 cukup? Cukup. Sak tahun cukup katanya. 50.000 cukup sak tahun. Cek pinter rek bojoku rek. 50.000 sak tahun. Ya apa? Belonjone ya apa? Tuku tanggalan Mas. Tanggalan lah sak tahun. Sampai nek lapar jilatan. La ilaha. Itu istri yang cerdas itu. Luar binasa itu berarti. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari. Tadi Pak Erik beliau mengatakan saya senang dengan sholawatan seperti ini. Bisa membina para pemuda, bisa membina umat Islam, dan ada ceramah yang mengenalkan siapa junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan menjaga akidah aliran ahlu sunnah wal jamaah. Dari dulu Jawa Timur itu pusatnya ahlu sunnah wal jamaah. Dari dulu Jawa Timur aman-aman aja, nggak ada apa-apa. Tapi ketika ada aliran lain, kenapa? Karena aliran lain ini suka menyalahkan yang lain. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit syirik. Bahkan dibilang ziarah Sunan Ampel syirik. La ilaha illallah. Akhirnya muncul perkataan mereka, syirik sudah non muslim, syirik sudah murtad, sudah keluar dari agama Allah, boleh dibunuh. Naudzubillahi min dzalik. Tul apa iki jenenge iki? Tul kemit apa tul apa iki? Nabi itu mengislamkan orang non muslim. Ini orang Islam Anda kafirkan ini. La ilaha illallah. Melok sapa kon iki dul?
Oh solawatan nggak ada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Lakon khutbah Jumat poso Indonesia, tahu gak Nabi khutbah Jumat poso Indonesia? Tahu gak Nabi ceramah poso Indonesia? Apa mana gawe colono sing kekurangan bahan kaya ngono? Tahu? Nabi sholat colono doan tok, aslinya gak apa-apa. Tapi kon dhewe sing bahkan Nabi nggak pernah membid'ahkan orang. Jadi Anda membid'ahkan orang itu sudah bid'ah. Karena para sahabat banyak melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dibid'ahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka bilang rebana iki bid'ah. Loh, rebana iki ono kok zamannya Nabi. Nabi masuk Madinah disambut dengan rebana tala'al badru alaina. Rebana iki apa iki putune iki. Rebananya besar-besar. Kau anak Nabi di atas ontanya mengatakan, bid'ah kon, salah kon, syirik kon, murtad kon, mlebu neraka kon. La ilaha illallah. Jadi mereka yang suka ngomong masuk neraka, mereka itu kuncennya neraka berarti. Nauzubillahi min dzalik. Enggak pernah Islam menyalahkan sesama Islam yang lain. Masing-masing punya dalil, enggak usah nyalahkan. Anda juga punya dalil dalam salat, kita enggak nyalahkan ibadah Anda, maka Anda jangan menyalahkan ibadah kami, karena semua ibadah kami, semua yang kami lakukan, semua yang amalan ahli sunnah wal jamaah memiliki dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis ojo bingung wis. Apa aliran ahli sunnah wal jamaah? Alirane bapak kulon jenengan. Wis, gitu aja kok repot. Karena bapak kulon jenengan melok bapake melok bapake. Ini bersambung, aliran namanya Ahlussunnah wal Jamaah, bersambung sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi mari kita bentengi keluarga kita bentengi masyarakat kita bentengi orang-orang kita cintai sehingga tetap pada aliran Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana aliran Ahlussunnah wal Jamaah disebut oleh Rasulullah sebagai sawadul a'zam, sebagai aliran yang paling banyak pengikutnya di seluruh penjuru dunia, dan itu terbukti sampai sekarang. Paling banyak pengikut dalam agama Islam adalah aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah, sekali lagi ini kabar gembira bagi kita. Di negara sono di Saudi sana, yang memang negaranya suka membid'ahkan orang, barusan ada video dari ulama mereka mengatakan maulid enggak bid'ah. Alhamdulillah, sudah mulai dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak merasakan betapa nikmatnya menghadiri maulid, betapa nikmatnya bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmatnya tuh di sini, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kita akan membaca satu fasal sebelum mahal qiyam, fahina qaruba, dan saya harapkan yang di belakang jangan maju ke depan. Tetap di tempatnya masing-masing, karena tidak ada yang tahu siapa yang mendapatkan salam langsung dari Nabi Muhammad. Tidak ada yang tahu Nabi Muhammad itu ada di hadapan siapa ketika mahalul qiyam. Tidak ada yang tahu rahmat mana rahmat Allah yang mana yang tercurah kepada siapapun. Biasanya yang di ujung sekali, yang memang yakin dengan acara pada malam hari ini, memiliki perasaan husnudzan kepada Allah, husnudzan kepada semua hamba Allah, mendapatkan bagian yang terbesar meskipun dia duduknya paling ujung. Makanya gak usah maju-maju ya. Nanti kalau ada lagu ayo maju, ayo maju titik saiki ya. Kalau makhluk qiyam gak usah maju. Setelah makhluk qiyam kita akan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan yang akan dipimpin oleh panitia, kemudian diakhiri dengan doa dan berakhir acara insyaallah 10:30. Sekian, semoga dengan berkat acara pada malam hari ini semua dosa kita, semua dosa orang kita cintai diampuni oleh Allah, semua kemaksiatan kita dan mereka dihapuskan oleh Allah. Kita dan orang-orang kita cintai diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Juga semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi taufik dan hidayah oleh Allah, sehingga mereka
kita dan mereka cinta taat, benci maksiat. Semoga kita dan orang yang kita cintai, terutama segenap pihak panitia, segenap donatur, dikabulkan semua hajatnya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah, diberi rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah dari Allah, dipanjangkan umurnya di jalan taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad. Semoga negara kita, negara yang kita cintai, Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang damai, negara yang aman, negara yang bersatu, negara yang kuat, negara yang tidak mudah dipengaruhi oleh segala hal yang bisa merusak perdamaian dan persatuan serta kesatuan negara kita Indonesia. Juga terutama kota yang kita cintai, kota Surabaya ini tetap menjadi kota yang aman, kota yang damai, kota yang selalu diberkahi oleh Allah, kota yang dirahmati oleh Allah, kota yang selalu diberi kebaikan oleh Allah, kota yang dijauhkan oleh Allah dari segala macam musibah dan bala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kalau sudah sampai ajal kita dan orang yang kita cintai, semoga kita dan mereka dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah. بجاه والد فاطمة بحسن الخاتمة يا الله، يا الله بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين قربا ونوضع هذا الحبيب على هذه السماوات والأرضون وانفحن بالترحيب وامطار الجود الله على الوجود تسد ورسد الملائكة بالتبشير للعالمين الداعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كسر القناد المستور يبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحكم حكم على ما أتاه الله على النعمة من خواص لما يحضر عنده ضيع به تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. وحضر بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهم من الحور العين من قسم الله له من الشرف في القسمة الوافية. هذا الوقت الذي رتب الله على خضوع وجود هذا المولود وانفلق سبح الكمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام.
نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد حسيني Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hitungan ketiga. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا ومدينتنا سورابايا وبلدتنا إندونيسيا. اللهم اجعلنا وإياهم أجمعين في كنفك وحفظك وعياذك وجوارك وأمانك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدم موجبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأهالينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولجميع الأبطال في استقلال إندونيسيا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Rutinan. Kita akan rutinan tanggal 23 November ya. Hari Rabu, malam Kamis. Nanti tempatnya bisa dilihat di sosmed saya ataupun sosmed Syekh Hermania Surabaya. Allahumma salli ala Muhammad. Demikian acara demi acara telah kita lalui bersama. Demikian pada malam hari ini acara mulia Raja Bersalawat telah selesai. Kami selaku pembawa acara mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan, baik mulai dari tutur kata kami, tingkah laku kami atau perilaku kami yang kurang berkenan. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. Dibetulkan kepada si konsumsi semua si divisi bidang-bidang divisi perlengkapan